Ayu Lestari lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat sawah membentang lebih luas dari jalan aspal dan suara burung pipit lebih nyaring daripada klakson mobil. Hidup di desa itu sederhana, kadang terlalu sederhana. Rumah Ayu berdinding anyaman bambu, beratapkan seng karatan, dan jika hujan datang, ember-ember plastik akan berjejer menangkap air bocor dari langit-langit. Tapi itulah rumah, tempat Ayu tumbuh dengan penuh perjuangan. Ayah Ayu adalah petani penggarap yang hidup dari panen yang tak pasti. Ibunya sudah meninggal sejak Ayu duduk di bangku SMP. Sejak itu, Ayu menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus menjaga adik laki-lakinya, Denny, yang masih kecil dan sering sakit-sakitan. Tak jarang, Ayu harus absen sekolah demi mengurus sawah atau menggendong Denny ke puskesmas terdekat yang jauhnya lebih dari 5 km. Setelah lulus SMA, Ayu sebenarnya ingin kuliah. Tapi mimpi itu terlalu mahal. Ayahnya tak mampu membayar formulir pendaftaran, apalagi uang semesteran. Di malam-malam sunyi, Ayu hanya bisa menulis mimpinya di balik kertas bungkus nasi. Ingin kuliah, ingin jadi guru, ingin keluar dari kemiskinan. Suatu hari, sebuah brosur tentang peluang kerja ke luar negeri beredar di balai desa. Foto-foto perempuan dengan seragam rapi, berdiri di depan gedung-gedung megah di Timur Tengah, membuat hati Ayu tergelitik. Brosur itu menyebutkan bahwa sebagai TKW, mereka akan mendapat gaji berkali lipat dari buruh tani di desa. Ayu tahu, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi ia juga tahu, diam di kampung hanya akan memperpanjang kemiskinan. "Pak, Ayu mau daftar kerja ke luar negeri," katanya pada suatu malam. Ayahnya terdiam lama. Lalu, mengangguk pelan. "Kalau itu jalanmu, pergi. Tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu dan dari mana kamu berasal." Malam itu, Ayu tidur sambil memeluk baju peninggalan ibunya. Ia tahu hidup akan berubah. Ia akan jauh dari rumah, dari ladang, dari suara jangkrik di malam hari. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya cara untuk membuat adiknya bisa sekolah, dan ayahnya bisa beristirahat dari cangkul dan lumpur. Persiapan keberangkatan Ayu berlangsung cepat. Ia mengikuti pelatihan dasar, belajar bahasa Arab dasar, cara membersihkan rumah dengan standar internasional, hingga bagaimana bersikap sopan pada majikan. Selama pelatihan, Ayu bertemu banyak perempuan senasib. Di antara mereka, ada Fadil. Meski namanya seperti nama laki-laki, Fadil adalah perempuan asal Cirebon yang punya lidah tajam tapi hati lembut. Fadillah yang pertama kali membuat Ayu tertawa di tempat pelatihan. "Kita ini kayak ayam kampung yang disuruh masuk hotel bintang 5, yuk," kata Fadil sambil tertawa. "Iya, dan besok-besok kita disuruh bersihin hotelnya," jawab Ayu. 2 bulan kemudian, Ayu akhirnya berangkat. Tangis ayah dan adiknya mengiringi kepergiannya. Bandara menjadi saksi betapa berat keputusan itu. Ayu tak pernah naik pesawat sebelumnya. Perjalanan udara pertama itu bukan liburan, tapi perjalanan mencari hidup yang lebih baik. Setibanya di Timur Tengah, Ayu disambut oleh panas gurun yang menyengat dan aroma rempah-rempah yang asing di hidungnya. Ia dibawa ke sebuah rumah besar yang bertembok tinggi dan dijaga ketat. Rumah itu milik keluarga bangsawan. Orang-orang memanggil kepala rumah tangga itu dengan sebutan Tuan Besar. Ayu belum tahu bahwa rumah itu akan mengubah takdir hidupnya. Pekerjaan Ayu adalah membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu di dapur. Rutinitasnya dimulai sebelum fajar dan baru berakhir setelah malam. Tak jarang ia tidur di lantai dapur jika pekerjaannya belum selesai. Tapi Ayu tak mengeluh. Ia menulis surat untuk ayah dan Denny setiap minggu, meski kadang tak sempat dikirim. Menulis adalah caranya bertahan. Suatu malam, Ayu duduk sendirian di halaman belakang rumah majikan. Bulan tampak bulat sempurna, dan angin gurun membelai pelan rambutnya yang mulai kering karena terlalu sering kena deterjen. Ia memejamkan mata, membayangkan sawah di kampung, aroma tanah setelah hujan, dan suara ayahnya memanggilnya untuk sarapan. "Apa aku akan betah di sini? Apa ini memang jalan hidupku?" gumamnya. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai terbiasa dengan kerasnya hidup di negeri orang. Ia tahu harus menghindari tatapan langsung ke mata majikan, harus menunduk setiap berbicara, dan harus menahan sakit hati jika dikata-katai. Tapi Ayu tetap Ayu. Di balik seragam kerjanya, ia masih menyimpan impian. Masih berharap suatu hari nanti bisa pulang, membawa kabar baik,
bahwa ia berhasil membayar sekolah Denny, bahwa ayahnya tak perlu kerja lagi, dan bahwa hidup mereka tak lagi sesulit dulu. Di sela kerja kerasnya, Ayu tak menyangka bahwa seseorang di rumah itu memperhatikan. Seseorang yang hidupnya tampak sempurna dari luar, tapi menyimpan luka dalam yang tak terlihat mata. Tapi itu belum waktunya untuk diketahui. Untuk sekarang, Ayu adalah perempuan desa yang melangkah pelan namun pasti, meninggalkan jejak di tanah asing, membawa harapan dari kampung halaman. Disinilah kisah itu dimulai. Bukan di istana, bukan di pelaminan. Tapi di tanah gersang, di balik pintu rumah majikan, tempat seorang perempuan dari desa mencoba mengubah nasib dengan tangannya sendiri. Hari pertama Ayu bekerja di rumah keluarga bangsawan itu takkan pernah ia lupakan. Begitu pintu besar berukir emas terbuka, seorang perempuan tua berjilbab hitam menyambutnya dengan pandangan tajam. Ia tidak tersenyum. Namanya Madam Sahira. Dialah kepala rumah tangga yang mengatur semua kegiatan di rumah itu, termasuk para pembantu. "Nama kamu Ayu? Kamu ikut saya," katanya tanpa basa-basi. Ayu mengikuti langkah cepat Madam Sahira, sambil menunduk dan menarik koper kecilnya. Rumah itu sangat besar, hampir seperti museum. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua dan lampu gantung kristal tergantung di langit-langit tinggi. Lantai marmer dingin terasa menusuk telapak kaki Ayu. Tapi bukan dinginnya yang membuatnya menggigil, melainkan perasaan asing yang menyergap sejak masuk ke rumah itu. Kamar Ayu berada di lantai bawah, dekat dapur. Ruangannya sempit, tanpa jendela, hanya ada satu ranjang kecil, lemari tua, dan kipas angin yang berdebu. Tapi Ayu tidak mengeluh. Di pikirannya hanya ada satu hal, bekerja sebaik mungkin dan mengirim uang ke kampung. Hari-hari Ayu diisi dengan rutinitas yang sangat ketat. Bangun pukul 4 pagi, membersihkan lantai, mencuci pakaian, menyiapkan sarapan, dan menyetrika pakaian. Lalu lanjut memasak makan siang, membersihkan kamar, dan memastikan semua perabot mengilap. Madam Sahira sangat perfeksionis. Sekali saja Ayu lupa melipat handuk sesuai arah lipatan standar, ia bisa dimarahi berjam-jam. Beberapa kali Ayu hampir menangis. Tapi Fadil, sahabatnya yang juga ditempatkan di rumah berbeda namun masih dalam lingkungan istana, sering menelepon diam-diam. "Yuk, tahan dulu. Ingat kenapa kamu datang ke sini. Ingat Denny dan bapakmu," kata Fadil suatu malam. Ayu mengangguk, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Satu-satunya waktu tenang Ayu adalah saat malam menjelang. Biasanya setelah semua pekerjaan selesai, Ayu duduk di pojok halaman belakang, menatap bintang-bintang yang kadang muncul malu-malu di langit timur tengah yang kelabu oleh debu gurun. Sampai suatu hari, ia mendapat tugas baru, membersihkan perpustakaan pribadi keluarga. Tempat itu berbeda dari bagian rumah lainnya. Perpustakaan itu tenang, harum aroma buku tua, dan jauh dari suara teriakan atau langkah kaki tergesa. Ayu membersihkan rak demi rak, dan baru tahu bahwa keluarga itu memiliki koleksi buku dari berbagai negara, termasuk beberapa buku berbahasa Indonesia. Ada semacam kenyamanan yang aneh yang ia rasakan di ruangan itu. Pada minggu ketiga, saat ia sedang membersihkan lantai, seseorang masuk. Langkahnya pelan, namun tegas. Ayu buru-buru berdiri dan menunduk. Pria itu tinggi, berjubah putih bersih, dengan wajah dingin namun berwibawa. Itulah pertama kalinya Ayu melihat Sheikh Khalid Al-Mansur dari dekat. Ia hanya melirik sekilas, lalu duduk di kursi kulit besar, membuka buku tebal, dan tidak berkata apa-apa. Ayu pun kembali bekerja sambil berusaha tak menimbulkan suara. Tapi ia bisa merasakan tatapan pria itu beberapa kali tertuju padanya. Hari-hari berikutnya, Ayu diminta rutin membersihkan perpustakaan setiap sore. Dan hampir setiap sore pula, Sheikh Khalid berada di ruangan itu. Mereka tak pernah bicara. Tapi kehadiran pria itu membuat suasana berubah. Ada ketegangan, ada rasa penasaran, dan ada sesuatu yang belum Ayu mengerti sepenuhnya. Suatu sore, saat Ayu hampir selesai mengepel, sebuah buku jatuh dari meja dan terbuka. Di dalamnya, terselip foto lama. Ia buru-buru mengambilnya, lalu tanpa sengaja melihat wajah perempuan muda berambut panjang dan bermata sendu. "Letakkan di meja." Suara itu dalam dan jelas. Ayu kaget, lalu meletakkan foto itu sesuai perintah. Sheikh Khalid menatap foto itu lama, sebelum menutup bukunya tanpa berkata-kata. Ia pun keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Ayu berdiri terpaku.
Ia belum pernah mendengar suara pria itu sebelumnya. Suara yang penuh luka. Sejak saat itu, rasa penasaran Ayu makin besar. Siapa perempuan di foto itu? Dan kenapa wajah Sheikh Khalid begitu kelam saat melihatnya? Hari-hari terus berjalan. Ayu tetap bekerja keras, namun rasa lelah sedikit berkurang karena adanya rutinitas di perpustakaan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, meski belum tahu apa. Sementara itu, hubungan Ayu dan Fadil semakin erat. Lewat telepon-telepon singkat, mereka saling menguatkan. Fadil sering menyelipkan doa-doa, candaan khas orang kampung, dan cerita tentang impiannya membuka warung makan sepulang dari Timur Tengah. "Yuk, nanti kita buka warung bareng, kamu masak, aku yang jualin." Namanya, Warung Dua Gadis Eksportir Cita Rasa, kata Fadil sambil tertawa. Ayu tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun di balik tawa dan harapan itu, Ayu tahu kehidupannya baru saja memasuki babak yang jauh lebih rumit. Ia belum tahu bahwa perlahan, dirinya bukan hanya sekadar pembantu, tapi juga seseorang yang diam-diam mulai diperhatikan oleh seorang sultan yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh. Hari itu Ayu merasa lebih gugup dari biasanya. Pagi-pagi sekali, Madam Sahira sudah berdiri di depan kamarnya sambil mengetuk pintu dengan keras. Hari ini ada acara keluarga kerajaan. Semua harus bekerja lebih cepat. Termasuk kamu, katanya tajam. Ayu mengangguk cepat dan segera bersiap. Ia belum tahu acara apa yang dimaksud. Tapi ia paham satu hal, dalam rumah ini, acara apapun berarti kerja ekstra. Hari itu Ayu mendapat tugas membersihkan area aula utama istana, tempat para tamu kerajaan akan berkumpul. Ruangannya begitu besar, dengan lampu gantung raksasa dan karpet merah tebal membentang dari pintu sampai ke singgasana. Sambil menyapu sudut-sudut aula, Ayu melihat para pelayan lalu lalang, semuanya tampak tegang. Beberapa pengawal berbadan besar berjaga di pintu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar. Semua pelayan spontan menunduk. Sheikh Khalid datang, bisik seseorang. Ayu ikut menunduk. Dari sudut matanya, ia melihat pria itu masuk dengan langkah tenang dan kepala tegak. Ia mengenakan jubah putih panjang dan sorban hitam keemasan. Wibawanya begitu kuat, seperti sosok dari cerita-cerita dongeng, tapi tanpa senyum atau kelembutan. Ayu menunduk lebih dalam, berharap tak diperhatikan. Tapi entah kenapa, saat ia hendak beranjak dari sudut aula, langkah Sheikh Khalid melambat. Ia berhenti tak jauh dari tempat Ayu berdiri. "Kamu, siapa namamu?" Ayu terkejut. Ia mengangkat wajah perlahan. Ayu, Tuan." Sheikh Khalid menatapnya sejenak. Tatapannya datar, tapi Ayu merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa penasaran. Seperti orang yang sedang mencari sesuatu dan tak sengaja menemukannya. "Kamu yang bertugas di perpustakaan, bukan?" "Iya, Tuan." "Baik, lanjutkan pekerjaanmu." Sheikh Khalid berbalik, lalu melangkah pergi. Ayu masih berdiri mematung. Dadanya berdegup kencang. Itu kali pertama ia benar-benar bicara dengan sang sultan. Singkat, tapi cukup membuat dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Sejak hari itu, Ayu merasa ada perubahan. Tiap kali ia berada di perpustakaan, Sheikh Khalid lebih sering datang. Kadang ia hanya duduk membaca buku, kadang hanya berdiri lama di dekat jendela. Tapi setiap kali masuk, matanya selalu mencari Ayu. Suatu sore, Ayu sedang merapikan rak saat mendengar suara langkah kaki yang sudah ia kenal. Sheikh Khalid masuk, lalu berdiri di dekat rak paling ujung. "Kamu suka membaca?" tanyanya tiba-tiba. Ayu menoleh pelan. "Suka, Tuan. Tapi tidak terlalu banyak yang saya pahami dari buku-buku di sini." Sheikh Khalid mengangguk kecil. "Kebanyakan berbahasa Inggris atau Arab. Tapi ada beberapa buku dalam bahasa Indonesia di rak ketiga. Kau bisa pinjam kapan saja." Ayu mengangguk pelan, tak menyangka akan mendapat izin seperti itu. "Terima kasih, Tuan." Sejak hari itu, pembicaraan-pembicaraan kecil mulai terjadi. Tentang buku, tentang kampung halaman Ayu, dan kadang tentang hal-hal sepele seperti makanan favorit. Khalid tak pernah tersenyum lebar, tapi ia mulai menanggapi cerita Ayu dengan anggukan atau 1-2 kalimat singkat. Itu sudah lebih dari cukup. Yang Ayu tak tahu, setiap kali ia berbicara, ada bagian dari diri Khalid yang perlahan mencair. Ia mulai menunggu waktu sore. Menunggu suara langkah kecil Ayu masuk ke perpustakaan. Menunggu kehadiran seseorang yang tak pernah ia undang,
tapi datang membawa ketenangan. Sementara itu, para pelayan mulai berbisik-bisik. Tak biasa seorang sultan memperhatikan pembantu. Tapi Ayu tetap bekerja seperti biasa. Ia tak membiarkan perasaan aneh tumbuh di hatinya. Baginya, Sheikh Khalid adalah majikan. Tak lebih. Namun suatu malam, saat ia kembali ke kamarnya, ia menemukan sebuah buku kecil di atas ranjang. Buku berbahasa Indonesia berjudul Surat untuk Ibu. Di dalamnya, terselip secari kertas bertuliskan, "Untuk Ayu. Semoga bisa mengobati rindu." Kah? Ayu menggenggam buku itu lama. Ia menatap kertas itu dan merasa dadanya hangat. Itu bukan sekadar hadiah, tapi pengakuan diam-diam bahwa ia diingat, dihargai, dan mungkin mulai berarti. Tatapan pertama itu bukan lagi sekadar pertemuan mata, tapi awal dari sebuah babak baru yang perlahan mengubah hidup dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Ayu sedang membersihkan halaman belakang istana saat Madam Sahira tiba-tiba memanggilnya dengan nada yang tak seperti biasa. Suaranya terdengar lunak. Itu pertanda ada sesuatu yang serius. "Ayu, ikut saya. Ada yang ingin berbicara denganmu." Ayu menyeka keringat di dahinya dan mengikuti langkah cepat wanita itu ke dalam. Mereka melewati lorong panjang, naik tangga menuju ruang tamu keluarga kerajaan yang biasanya tertutup untuk para pelayan. Ayu belum pernah ke sana. Ia menunduk sepanjang jalan, bingung dan cemas. Saat tiba di ruangan itu, Ayu melihat 3 orang duduk di sofa. Salah satunya adalah Sheikh Khalid. Duduk tegak, mengenakan jubah putih bersih seperti biasanya, dengan sorban hitam keemasan. Di sebelahnya duduk seorang wanita berwajah teduh, yang dikenalkan oleh Madam Sahira sebagai Ummi Salma. Wanita itu langsung tersenyum hangat begitu Ayu masuk. "Ayu, duduklah di sini nak," katanya lembut sambil menepuk sofa di sampingnya. Ayu menurut. Tangannya gemetar. Ia merasa ini bukan pertemuan biasa. Sheikh Khalid membuka percakapan. Suaranya pelan, namun tegas. "Ayu, kamu tahu aku jarang berbicara secara pribadi dengan siapapun. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, aku memperhatikanmu. Bukan karena tugasmu, tapi karena caramu bekerja. Cara kamu memperlakukan orang lain. Kesederhanaanmu, dan kejujuran yang terpancar dari sikapmu." Ayu menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Hari ini aku memintamu ke sini untuk satu hal," lanjut Khalid. "Aku ingin melamarmu." Dunia Ayu serasa berhenti. Nafasnya tercekat. Ia mengira telinganya salah dengar. Melamar, Tuan." Ummi Salma menyentuh tangan Ayu pelan. "Kami tahu ini mendadak, tapi keputusan ini sudah kami pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Sheikh Khalid belum pernah membuka hati sejak lama. Tapi sejak mengenalmu, ia berubah. Dan sebagai ibunya, aku hanya ingin ia bahagia." Ayu bingung. Campur aduk. Antara terharu, takut, dan tidak percaya. Ia hanyalah seorang pembantu. Bagaimana mungkin seorang sultan melamarnya? "Maaf, Tuan, saya hanya perempuan desa. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi permaisuri," ucap Ayu pelan. Sheikh Khalid menatapnya dalam-dalam. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, aku tahu cintamu akan lebih murni daripada semua orang di istana ini." Ayu memandangi lantai marmer di bawah kakinya. Hatinya bergetar hebat. Ia teringat ayahnya, Denny, rumah kecilnya di kampung. Ia tahu, jika ia menerima lamaran ini, hidupnya akan berubah drastis. Tapi ia juga tahu, ia akan hidup dalam dunia yang sangat asing. "Bolehkah saya berpikir dulu?" tanyanya pelan. Ummi Salma tersenyum dan mengangguk. "Tentu, nak. Ini keputusan besar. Ambillah waktu yang kamu perlukan." Selama 2 hari berikutnya, Ayu hidup dalam kegelisahan. Ia kembali bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tak pernah tenang. Malam-malam ia habiskan di halaman belakang, menatap langit yang sepi, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini jalan yang benar? Atau hanya ilusi yang akan menjerumuskannya? Fadil, yang mendengar kabar itu lewat telepon, langsung berteriak. "Gila! Kamu dilamar Sultan. Kamu mau nolak? Kalau aku udah joget-joget dari kemarin." Ayu hanya tertawa kecil. "Aku takut, Dil. Hidup di istana, jadi istri Sultan, bukan dunia kita. Yuk, cinta nggak kenal dunia. Kalau dia tulus dan kamu yakin, kenapa tidak? Tapi ingat, jangan karena uang. Jangan karena status. Tapi karena kamu siap untuk hidup yang berbeda." Malam ketiga,
Ayu menemui Ummi Salma. Wanita itu menyambutnya seperti seorang ibu menyambut anaknya sendiri. "Nak Ayu, apakah kamu sudah menemukan jawabanmu?" Ayu menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak tahu apakah saya pantas. Tapi jika Sheikh Khalid benar-benar menginginkan saya bukan karena kewajiban atau belas kasihan, dan jika ibu merestui, maka saya bersedia." Wajah Ummi Salma langsung berseri. Ia memeluk Ayu erat. "Kamu akan membawa cahaya di istana ini, nak. Percayalah." Beberapa hari kemudian, kabar pertunangan diumumkan secara terbatas. Tak ada pesta megah. Tak ada undangan ribuan. Hanya keluarga terdekat. Tapi bagi Ayu, itu lebih dari cukup. Dalam balutan gaun sederhana berwarna putih, Ayu berdiri di samping Sheikh Khalid. Tangannya gemetar, tapi hatinya perlahan tenang. Ia belum tahu bagaimana kehidupan rumah tangganya nanti. Tapi satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Lamaran itu bukan akhir dari perjuangannya, tapi awal dari perjalanan panjang, menjadi istri seorang sultan, di tengah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menjadi istri seorang sultan tak pernah menjadi mimpi Ayu, apalagi cita-cita. Ketika hari pernikahan itu tiba, Ayu seperti berjalan dalam mimpi yang tak jelas ujungnya. Ia mengenakan gaun indah berwarna biru muda, dihiasi sulaman benang emas yang bahkan tidak ia berani sentuh jika melihatnya di etalase. Riasan di wajahnya lembut dan elegan, tapi matanya tetap menyimpan rasa gugup dan asing. Pernikahan itu hanya dihadiri keluarga dan orang-orang penting istana. Tak ada keluarga Ayu yang datang. Ayahnya terlalu tua untuk terbang jauh, dan Denny masih harus sekolah. Mereka hanya bisa menyaksikan dari rekaman video yang dikirim lewat staf kedutaan. Tapi dari jauh, Ayu bisa merasakan restu dan doa mereka. Sheikh Khalid terlihat tenang dan tegas seperti biasa. Ia mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas. Setelah itu, ia menatap Ayu dengan anggukan kecil. Bukan senyum lebar seperti di sinetron, tapi tatapan yang seolah berkata, "Mulai hari ini kamu milikku, dan aku akan menjagamu." Setelah pernikahan, Ayu pindah ke kamar utama di sayap timur istana. Ruangan itu besar, sangat besar. Jendela-jendelanya menghadap taman mawar putih yang selalu harum. Tempat tidurnya luas, dengan spray halus seperti awan. Tapi anehnya, Ayu tidak merasa nyaman. Ia duduk di ujung tempat tidur setiap malam, merasa asing di tempat yang terlalu mewah, terlalu sunyi. Di hari-hari awal, Ayu lebih banyak sendiri. Sheikh Khalid jarang ada di kamar. Ia sibuk dengan urusan kerajaan, rapat, dan pertemuan bisnis. Kadang pulang larut malam, lalu langsung ke ruang kerjanya. Ayu hanya melihatnya sebentar saat makan malam, itu pun dalam diam. Mereka duduk bersebelahan, tapi seakan dipisahkan oleh tembok tak kasat mata. Pelayan-pelayan istana memperlakukannya dengan hormat. Tapi di balik senyum dan salam mereka, Ayu bisa merasakan jarak. Ia tahu mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pembantu tiba-tiba menjadi permaisuri? Ia mendengar bisik-bisik di lorong, pandangan sinis dari tamu-tamu perempuan yang datang berkunjung. Namun Ayu memilih diam. Ia menghabiskan waktunya di taman belakang, merawat bunga, membaca buku, dan sesekali menelepon Fadil. Suara Fadil adalah satu-satunya hal yang masih terdengar seperti rumah. "Yuk, kamu nggak kesepian tinggal di istana segede itu?" "Kesepian, Dil. Rasanya seperti tinggal di rumah kosong yang ramai." "Ingat ya, bukan seberapa besar rumahnya, tapi seberapa hangat isinya. Kamu kuat, yuk. Kamu bisa bikin tempat itu jadi rumah yang sesungguhnya." Kata-kata Fadil seperti selimut di malam dingin. Tapi tetap saja, Ayu mulai merasa dirinya menghilang. Ia bukan lagi Ayu yang sederhana dari kampung, tapi juga belum sepenuhnya menjadi bagian dari dunia istana. Ia terjebak di antara dua dunia, tak tahu di mana harus berdiri. Suatu malam, saat ia duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang nyaris tertutup debu gurun, Ummi Salma datang menghampiri. "Boleh Ummi duduk di sini?" tanyanya. "Tentu, Ummi." Wanita itu duduk di sebelah Ayu dan menatap langit. "Aku tahu, nak. Ini bukan hal yang mudah. Menjadi istri seorang sultan bukan sekadar gelar, tapi juga perjuangan." Ayu menunduk. "Saya merasa tidak layak, Ummi. Rasanya semua ini bukan dunia saya." Ummi Salma tersenyum lembut. "Justru karena kamu tidak merasa layak, kamu pantas. Karena kamu tidak sombong. Kamu punya hati. Dan Khalid, dia hanya belum tahu bagaimana menunjukkan perasaannya."
Apa dia memang dingin sejak dulu, Ummi? Ummi mengangguk. Dia pernah disakiti. Sangat dalam. Sejak itu, dia menutup hatinya rapat-rapat. Tapi sejak mengenalmu, aku melihat ada celah yang terbuka. Mungkin kecil, tapi itu awal. Ayu menatap Ummi Salma. Saya tidak tahu harus bagaimana. Jadilah dirimu sendiri, nak. Kamu tidak harus menjadi perempuan istana seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi Ayu yang tulus, yang sabar, dan yang kuat. Karena cinta itu bukan soal pesta dan kemewahan, tapi tentang bertahan di saat tidak ada siapapun yang tahu apa yang kamu rasakan. Malam itu Ayu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dipahami. Ummi Salma adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa ia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai mencoba lebih terbuka. Ia menyapa para pelayan dengan lebih ramah, mencoba memasak sendiri di dapur kecil istana, dan mengirimkan makanan ke ruang kerja Sheikh Khalid. Ia tidak tahu apakah pria itu akan memakannya atau tidak. Tapi itu satu-satunya cara untuk menunjukkan perasaannya, pelan-pelan. Malam itu, saat Ayu kembali ke kamarnya, ia melihat nampan kosong dengan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih." Rasanya seperti rumah. Tanda tangan kecil di bawahnya, "K." Ayu tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa hangat. Istana itu masih dingin, tapi hatinya mulai belajar menerima. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya, ia sudah mulai menyalakan lilin kecil di tengah gelapnya rumah tangga yang sunyi. Sudah hampir 2 bulan Ayu resmi menjadi istri Sheikh Khalid, dan perlahan-lahan ada yang berubah. Perubahan itu tak terlihat mencolok, tapi Ayu bisa merasakannya. Dari tatapan Khalid yang kini tak lagi sekaku dulu, dari caranya menjawab sapaan Ayu dengan nada lebih lembut, dari kehadirannya yang mulai terasa lebih sering. Pagi itu, Ayu sedang duduk di taman belakang, membaca buku tipis tentang sejarah Timur Tengah. Ia tidak terlalu paham isinya, tapi ia senang belajar. Suara langkah mendekat membuatnya menoleh. Sheikh Khalid berdiri di sana, mengenakan pakaian santai, berbeda dari biasanya. "Boleh saya duduk di sini?" tanyanya. Ayu cepat-cepat berdiri, gugup. "Tentu, Tuan. Kita sudah menikah. Tak perlu terus memanggilku, Tuan," ucapnya sambil duduk di bangku taman. Ayu ragu-ragu. "Kalau begitu, Khalid," ia mengangguk. "Lebih baik begitu." Mereka duduk dalam diam beberapa menit. Angin gurun berhembus pelan, dan suara air mancur kecil menjadi satu-satunya suara yang terdengar. "Apa kamu suka tinggal di sini?" tanya Khalid tiba-tiba. Ayu menoleh perlahan. "Tempat ini indah, tapi kadang terasa terlalu sunyi." Khalid menatap lurus ke depan. "Aku juga merasa begitu. Bahkan sebelum kamu datang." Itu kali pertama Ayu mendengar suara hati Khalid keluar begitu jujur. Ia seperti sedang membuka celah kecil dari tembok besar yang selama ini ia bangun. Hari-hari berikutnya, Khalid mulai lebih sering mengajak Ayu berbicara. Mereka mulai makan malam bersama tanpa keheningan yang canggung. Kadang membahas buku, kadang tentang kebiasaan di kampung Ayu. Khalid tampak tertarik saat Ayu bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kesederhanaan. "Aku belum pernah melihat sawah. Belum pernah makan nasi bungkus pakai daun pisang," ujar Khalid. Ayu tertawa kecil. "Kalau begitu, kalau nanti kita ke Indonesia, saya akan ajak ke warung paling enak di kampung saya. Tapi syaratnya, Sheikh harus duduk di bangku plastik dan makan pakai tangan. Kalau kamu ikut makan di sini dengan tangan juga, aku akan pertimbangkan," jawab Khalid. Mereka tertawa. Suatu suara yang dulu terasa asing di antara mereka, kini mulai menjadi kebiasaan baru. Namun perubahan terbesar bukan terletak pada kata-kata, tapi pada sikap. Khalid mulai membuka dirinya secara perlahan. Ia tidak lagi mengurung diri di ruang kerja setiap malam. Kadang, ia mengajak Ayu jalan-jalan keliling taman, atau duduk di balkon sambil minum teh. Ia bahkan mendengarkan Ayu dengan serius ketika Ayu mengusulkan agar istana mengadakan program bantuan untuk para pembantu migran dari Asia Tenggara. Mereka juga butuh dukungan. Banyak yang datang dari latar belakang sulit. "Seperti saya dulu," kata Ayu pelan. Khalid mengangguk. "Bicaralah dengan penasihatku. Aku akan mendukung program itu." Bagi Ayu, itu bukan hanya tanda bahwa Khalid mulai mempercayainya, tapi juga bentuk penghargaan atas masa lalunya, yang dulu ia pikir harus disembunyikan. Suatu malam, hujan turun di luar istana. Jarang sekali hujan di gurun,
dan Ayu menikmati momen itu di balkon. Tiba-tiba Khalid datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tak tahu apakah kamu suka teh mint, tapi ini kesukaanku sejak kecil," katanya sambil menyerahkan cangkir. Ayu menerimanya dengan senyum. Mereka duduk bersebelahan, memandangi titik-titik air jatuh dari atap istana. "Kamu tahu, Ayu," kata Khalid pelan, "dulu aku pikir pernikahan adalah kontrak, sebuah kewajiban. Tapi sekarang, aku mulai percaya bahwa mungkin cinta bukan mitos." Ayu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Khalid. Tak ada yang berkata-kata untuk beberapa saat. Tapi mereka tahu, tembok itu telah retak. Dan dari celahnya, masuk cahaya yang selama ini tersembunyi. Di balik semua perbedaan, latar belakang, dan luka masa lalu, 2 hati yang dulu asing kini mulai menemukan cara untuk saling mengerti. Suatu malam, ketika semua pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing dan istana mulai sunyi, Ayu keluar diam-diam ke taman belakang. Ia membawa secangkir teh dan buku catatan kecil. Angin gurun bertiup lembut, dan bulan bersinar terang di langit malam yang bersih. Saat ia duduk di bangku taman, langkah kaki yang familiar membuatnya menoleh. Sheikh Khalid datang menghampiri, kali ini tanpa jubah resmi, hanya mengenakan pakaian rumah berwarna krem. Ia duduk di samping Ayu, tanpa berkata-kata selama beberapa saat. "Malam ini dingin sekali," ucap Ayu pelan. "Ya," jawab Khalid. "Tapi kadang udara dingin membuat pikiran lebih jernih." Diam. Hanya suara dedaunan yang bergoyang yang terdengar. Kemudian, Khalid menoleh ke arah Ayu. "Aku ingin menceritakan sesuatu yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun. Bahkan pada Ummi." Ayu menutup bukunya perlahan. Ia tahu, ini bukan percakapan biasa. "Dulu, aku pernah jatuh cinta," kata Khalid. "Pada seorang wanita dari keluarga bangsawan. Namanya Laila. Cantik, cerdas, dan semua orang bilang kami pasangan sempurna. Kami bertunangan. Tapi seminggu sebelum pernikahan, aku menemukan bahwa dia mencintaiku bukan karena aku, tapi karena kedudukanku. Dia menjalin hubungan diam-diam dengan salah satu orang kepercayaanku." Ayu terdiam. Ia menatap Khalid dengan mata penuh simpati. "Itu bukan hanya pengkhianatan biasa," lanjut Khalid. "Itu menghancurkan seluruh kepercayaanku. Bukan hanya pada cinta, tapi pada orang-orang. Setelah itu, aku jadi dingin. Aku membangun tembok agar tak ada lagi yang bisa menyakitiku." Ayu mengangguk pelan. "Itu sangat menyakitkan. Dan aku pikir, jika aku hidup tanpa cinta, aku akan aman. Tapi kemudian kamu datang. Seorang perempuan sederhana dari desa, yang tak tahu apa-apa tentang duniaku. Dan tiba-tiba, aku merasa takut lagi. Takut membuka hati, takut berharap. Tapi juga, takut kehilanganmu." Ayu menunduk. Suaranya pelan saat berkata, "Aku pun pernah takut. Takut tidak diterima, takut tidak cukup baik. Tapi kalau kita sama-sama menutup hati karena masa lalu kapan kita bisa benar-benar hidup?" Khalid menatap Ayu lama. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat, Ayu?" "Karena saya pernah jatuh, dan saya tahu rasanya. Tapi saya juga tahu, satu-satunya jalan untuk sembuh adalah berdiri lagi. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan diri sendiri." Percakapan itu menjadi titik balik. Malam itu, untuk pertama kalinya, Khalid menggenggam tangan Ayu. Genggaman yang tidak sekadar menyentuh kulit, tapi hati. Ia tidak meminta Ayu untuk memahami segalanya, tapi ia mempercayakan luka terdalamnya. Keesokan harinya, perubahan Khalid makin nyata. Ia menjadi lebih terbuka, lebih sering tersenyum, dan lebih hadir. Ia mulai melibatkan Ayu dalam kegiatan sosial, memintanya menemani dalam pertemuan dengan para duta besar dan tamu istana. Para penasihat istana sempat memandang sinis kehadiran Ayu yang sederhana di tengah acara-acara formal. Tapi Khalid bersikap tegas. "Perempuan ini adalah istriku, dan juga partnerku. Kalian boleh tidak menyukainya, tapi kalian harus menghormatinya," ucapnya dalam satu rapat tertutup. Kata-kata itu menyebar seperti angin ke seluruh istana. Banyak yang mulai berubah sikap, pelan-pelan. Ayu mulai mendapat tempat, bukan karena gelar, tapi karena sikapnya. Dan semua itu terjadi karena Khalid berani membela, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang kini tak lagi takut mencintai. Suatu sore, saat Ayu dan Khalid berjalan di kebun mawar, Khalid berhenti dan berkata, "Ayu, jika waktu bisa diputar kembali, aku ingin bertemu denganmu lebih awal.
Mungkin aku tak perlu melalui semua luka itu, tapi mungkin aku juga takkan pernah menghargai kamu seperti sekarang. Ayu tersenyum. Mungkin luka itu memang perlu, supaya kita tahu betapa berharganya saat kita sembuh. Dari kejauhan, Ummi Salma memandang mereka dengan senyum bangga. Ia tahu, singgasana itu dulu hanya diisi kekuasaan dan tradisi. Tapi sekarang, perlahan-lahan, mulai diisi cinta. Kehidupan Ayu dan Khalid mulai terasa stabil. Mereka bukan lagi dua orang asing yang hidup dalam rumah yang sama, tapi sepasang suami istri yang perlahan membangun kedekatan dari percakapan sederhana, dari kebiasaan kecil, dan dari saling percaya yang tumbuh hari demi hari. Namun, seperti kebahagiaan lainnya, selalu ada ujian yang datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Suatu pagi, saat Ayu sedang menemani Ummi Salma minum teh di teras, salah satu pelayan wanita istana bernama Nawal datang dengan wajah gelisah. Matanya merah seperti habis menangis. "Ummi, maaf saya mengganggu, tapi saya merasa perlu memberitahukan sesuatu." Ummi Salma mempersilakan Nawal duduk. Ayu ikut memperhatikan. "Tadi malam saya melihat sesuatu yang membuat saya khawatir, Ummi. Saya melihat Nyonya." Ayu keluar dari ruang kerja Sheikh Khalid, membawa sesuatu seperti amplop. Dan pagi ini, salah satu dokumen penting milik Sheikh Khalid tidak ditemukan. Ayu langsung menoleh. "Saya? Membawa dokumen? Itu tidak benar, Nawal. Saya tidak pernah. Maafkan saya, Nyonya." "Ayu," potong Nawal cepat. "Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat." Berita itu menyebar cepat. Dalam waktu sehari, para pelayan mulai berbisik-bisik. Beberapa staf kerajaan mulai memandang Ayu dengan curiga. Bahkan, penasihat Khalid yang paling senior mengusulkan agar Ayu tidak dilibatkan dalam pertemuan resmi untuk sementara waktu. Ayu merasa terpukul. Ia tahu, ia tidak bersalah. Ia tidak pernah menyentuh dokumen apapun, apalagi mencurinya. Tapi situasi itu membuatnya merasa kembali ke titik nol, dianggap bukan siapa-siapa, bahkan oleh orang-orang yang sudah mengenalnya. Yang paling menyakitkan adalah ketika Khalid mulai menjaga jarak. Ia tidak langsung menuduh, tapi Ayu merasakan dinginnya sikap suaminya seperti dulu. Pertemuan makan malam menjadi sepi. Tatapan Khalid tak sehangat biasanya. Ia bahkan tidak bertanya tentang kejadian itu. Hanya diam. Malam itu, Ayu menangis di pelukan Ummi Salma. "Saya pikir saya sudah menjadi bagian dari istana ini, Ummi. Tapi ternyata, cukup satu fitnah untuk membuat semuanya runtuh." Ummi Salma mengelus rambut Ayu. Orang yang benar tidak perlu takut pada kebenaran. Percayalah, waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Ayu tetap melanjutkan rutinitasnya. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa pelayan lain meski tidak dibalas, tetap mengurus taman dan mengirimkan makanan ke ruang kerja Khalid. Tapi dalam hati, ia merasa lelah. Fadil, yang mendengar kabar itu lewat telepon, langsung marah. "Fitnah macam apa itu, Yu? Kamu harus lawan." "Lawan dengan apa, Dil? Ini bukan kampung. Ini istana. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kamu punya kebenaran. Pegang itu. Jangan biarkan mereka membuat kamu lupa siapa dirimu." Beberapa hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Salah satu pelayan laki-laki, Majid, tertangkap membawa salinan dokumen dari ruang kerja Khalid. Ia hendak menjualnya kepada pihak luar. Saat diinterogasi, Majid mengaku bahwa Nawal lah yang membantunya menyusun rencana, dan sengaja menjadikan Ayu sebagai kambing hitam. Kabar itu sampai ke telinga Khalid. Tanpa menunggu lama, ia langsung menemui Ayu di taman. "Ayu, aku minta maaf. Aku seharusnya tahu kamu tidak seperti itu. Aku seharusnya mempercayaimu, seperti yang sudah kamu tunjukkan padaku selama ini." Ayu menatap suaminya, matanya basah. "Yang saya butuhkan hanya kepercayaan. Bahkan saat saya tidak bisa membela diri, saya berharap kamu yang berdiri untuk saya." Khalid mengangguk. "Aku salah. Dan aku akan memperbaikinya." Hari itu, Khalid mengumpulkan seluruh staf istana dan menyampaikan klarifikasi terbuka. Ia menyebutkan dengan jelas bahwa Ayu tidak bersalah, dan bahwa fitnah itu dirancang oleh orang-orang yang iri dan tidak ingin melihat istana berubah. "Perempuan ini bukan hanya istriku, tapi juga kehormatan kerajaan ini. Dan siapapun yang menyakitinya, sama saja menyakitiku," tegas Khalid di hadapan semua orang. Sejak saat itu, sikap para pelayan berubah drastis. Banyak yang meminta maaf pada Ayu.
Bahkan penasihat istana yang sebelumnya meragukannya kini mengundangnya dalam pertemuan resmi. Tapi Ayu tetap tenang. Ia tahu, penghormatan sejati tidak datang dari gelar, tapi dari ketulusan. Malam harinya, Khalid menggenggam tangan Ayu sambil berkata, "Cinta kita diuji, tapi sekarang aku lebih yakin dari sebelumnya. Aku tak akan membiarkan siapapun lagi meragukanmu." Ayu tersenyum. "Aku tidak butuh seluruh istana percaya padaku. Cukup kamu." Dan malam itu, cinta mereka, yang pernah goyah karena kesalahpahaman dan fitnah, kembali tegak. Lebih kuat, lebih jujur, dan lebih dalam dari sebelumnya. Setelah fitnah yang nyaris meruntuhkan kepercayaan di antara mereka, hubungan Ayu dan Khalid justru tumbuh semakin kokoh. Seperti pohon yang akarnya makin kuat setelah diterpa badai, cinta mereka tak lagi mudah digoyahkan. Khalid bukan lagi pria yang menahan diri untuk menunjukkan perasaannya. Ia kini lebih terbuka, tak sungkan menggandeng tangan Ayu di depan umum, atau memujinya di tengah rapat penting. Ayu pun belajar menerima cintanya tanpa ragu, karena kini ia tahu bahwa di balik dinginnya sikap Khalid dulu, ada luka yang sedang belajar sembuh. Namun, di balik ketenangan yang mulai tumbuh, ada tugas besar yang masih mengganjal di hati Ayu. Ia ingin membuktikan bahwa keberadaannya di istana bukan hanya karena takdir atau pernikahan, tapi juga karena niat tulus untuk membawa perubahan. Dengan dukungan Ummi Salma, Ayu mulai merancang program bantuan bagi para pekerja migran perempuan. Ia mengusulkan agar istana mendirikan pusat pelatihan keterampilan dan perlindungan hukum bagi TKW yang bekerja di wilayah kerajaan. Banyak dari mereka yang datang dengan harapan, tapi pulang dengan luka, ujar Ayu dalam rapat dengan para penasihat. "Saya pernah berada di posisi mereka. Saya tahu rasanya menjadi tidak punya suara." Beberapa penasihat awalnya ragu. Namun Khalid berdiri mendampingi Ayu. "Kami akan wujudkan ini. Dan saya minta semua pihak mendukung," kata Khalid dengan suara tegas. Momen itu menjadi simbol penting. Ayu bukan lagi hanya istri sultan, ia kini menjadi sosok yang membawa perubahan, yang mewakili suara yang selama ini tak terdengar. Beberapa minggu kemudian, pusat pelatihan itu diresmikan. Ayu berdiri di hadapan puluhan perempuan dari berbagai negara, mengenakan gamis sederhana dan senyum penuh harap. "Saya bukan orang istimewa," ucapnya dalam pidato peresmian. "Saya dulu seperti kalian, datang ke negeri ini dengan bekal mimpi dan ketakutan. Tapi saya percaya, setiap perempuan berhak untuk dihormati, dilindungi, dan diberi kesempatan." Tepuk tangan menggema. Banyak mata yang berkaca-kaca, termasuk mata Ummi Salma dan Fadil yang datang khusus untuk menyaksikan momen itu. Usai acara, Fadil menarik Ayu ke pelukan. "Aku bangga banget, Yu. Kamu bukan cuma istri sultan. Kamu inspirasi buat banyak orang." Ayu tersenyum. "Tanpa kamu, aku nggak bisa sampai di titik ini." Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan oleh mereka yang hadir. Berita tentang Ayu menyebar ke Indonesia. Di kampung halamannya, warga berkumpul di balai desa menonton liputan dari televisi internasional. Ayah dan Denny menangis bangga melihat Ayu berdiri di panggung dengan anggun dan percaya diri. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Masih ada yang memandang sinis. Masih ada komentar tajam dari kalangan bangsawan yang merasa Ayu tidak pantas berdiri sejajar dengan mereka. Tapi Ayu sudah belajar, bukan semua suara harus didengar. Malam itu, Khalid duduk di balkon istana, menatap langit bersama Ayu. "Aku sering berpikir, apa hidupku akan seperti ini kalau aku tidak pernah bertemu kamu?" Ayu tersenyum, bersandar di bahunya. "Mungkin kamu akan tetap menjadi sultan, tapi tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat." Khalid menggenggam tangan Ayu. "Dan kamu, apa kamu pernah menyesal memilih jalan ini?" "Tidak pernah. Meskipun sulit, bahkan saat aku merasa sendirian, aku tahu ini jalan yang benar. Karena di jalan ini, aku menemukan kamu." Dan di bawah langit malam yang tenang, keduanya tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tapi kini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Kebenaran telah menyatukan mereka, dan cinta telah menjadi pondasi yang tak mudah runtuh. Pagi itu, mentari bersinar lebih hangat dari biasanya. Taman istana penuh bunga yang bermekaran, seolah ikut merayakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ayu berjalan perlahan di antara jalur setapak yang dihiasi kelopak mawar putih. Di tangannya, ia membawa buku catatan kecil yang sudah usang, buku yang dulu menemaninya saat malam-malam sunyi di awal pernikahan.
Kini, semuanya berbeda. Sudah hampir setahun sejak ia pertama kali melangkah ke istana sebagai istri seorang sultan. Waktu yang penuh pelajaran, air mata, ujian, dan cinta. Bukan cinta yang muncul tiba-tiba seperti dalam dongeng, tapi cinta yang tumbuh pelan, melalui luka, pengertian, dan keberanian untuk tetap bertahan. Khalid berdiri tak jauh dari sana, mengenakan pakaian kasual berwarna putih, senyum tenang di wajahnya. Ia memandang Ayu dengan tatapan yang hangat, penuh rasa memiliki tapi tanpa mengekang. "Masih suka nulis di buku itu?" tanya Khalid, sambil melangkah mendekat. Ayu tersenyum. "Masih. Kadang hanya satu kalimat, kadang satu halaman. Tapi aku menulis bukan karena aku ingin dikenang, tapi karena aku ingin mengingat." "Mengingat apa? Siapa aku, dari mana aku berasal, dan mengapa aku masih berdiri di sini?" Khalid menggenggam tangan Ayu. "Kamu adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Dulu aku pikir kekuatan ada pada kekuasaan dan kekayaan. Tapi kamu mengajariku bahwa kekuatan ada pada hati yang tetap lembut meski dihancurkan berkali-kali." Ayu menunduk, suaranya pelan. "Aku juga belajar darimu. Tentang kesabaran. Tentang memberi kesempatan untuk mencinta lagi, meski hati sudah retak." Beberapa waktu lalu, mereka mengunjungi kampung halaman Ayu. Perjalanan yang Khalid usulkan sendiri. Ia ingin melihat dari dekat seperti apa dunia tempat Ayu tumbuh. Kampung itu menyambut mereka dengan gegap gempita. Jalanan yang biasa sepi penuh dengan warga yang membawa bunga dan kain batik. Denny, yang kini kuliah di Semarang, ikut pulang dan memeluk Ayu erat-erat. "Kak, aku nggak percaya kamu bisa sampai ke titik ini. Kamu luar biasa," kata Denny sambil menahan tangis. Ayah Ayu, yang kini sudah makin renta, duduk di kursi kayu di depan rumah. Wajahnya bersinar, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu. "Ayah bangga, Nak. Tapi yang paling ayah syukuri, kamu nggak berubah. Kamu tetap Ayu yang dulu." Di malam itu, di bawah langit kampung yang sederhana, Ayu dan Khalid duduk di bel bambu, dikelilingi keluarga dan tetangga yang menyanyikan tembang Jawa. "Aku bisa tinggal di sini selamanya," kata Khalid pelan. "Tempat ini membuatku merasa damai. Karena di sini semua orang hidup dengan cukup. Bukan cukup harta, tapi cukup kasih sayang dan saling percaya," jawab Ayu. Sepulang dari kampung, Ayu makin yakin bahwa keberadaan dirinya di istana bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk menjadi jembatan antara dua dunia, kemewahan dan kesederhanaan, kekuasaan dan empati. Program-program sosial yang ia rintis terus berkembang. Ia membuka kelas bahasa Arab untuk TKW baru, membentuk tim perlindungan hukum bagi korban kekerasan, bahkan mendirikan koperasi kecil yang dikelola para mantan pekerja migran. Khalid mendukung semua langkah itu. "Kamu punya naluri pemimpin, Ayu," kata Khalid suatu sore. "Tapi yang lebih penting, kamu memimpin dengan hati." Bagi Ayu, itulah cinta, bukan janji mewah atau pesta megah, tapi dukungan tanpa pamrih. Bukan genggaman yang memaksa, tapi yang rela melepas jika diperlukan. Cinta yang tak menuntut balasan, tapi memberi ruang untuk bertumbuh. Suatu hari, saat Ayu sedang meninjau pusat pelatihan, ia dihampiri oleh seorang gadis muda bernama Marwah, TKW asal Nusa Tenggara Timur. "Nyonya Ayu, saya ingin berterima kasih. Karena program ibu, saya bisa belajar menjahit, dan sekarang saya punya usaha kecil. Tapi yang paling saya syukuri, saya jadi percaya diri lagi. Saya nggak takut bermimpi." Ayu menatap gadis itu dengan mata berkaca. Ia teringat dirinya dulu, berdiri gemetar di bandara asing, tak tahu harus percaya pada siapa. "Terima kasih sudah memilih untuk terus berjalan, Marwah. Karena jalan kita kadang tak mudah, tapi kita tidak sendirian." Malam itu, Ayu mencatat di bukunya, "Cinta bukan tempat kita berhenti, tapi tempat kita kembali. Bukan janji di pelaminan, tapi keputusan untuk saling memilih, setiap hari." Sebelum tidur, Khalid membacanya diam-diam. Ia tersenyum, lalu memeluk Ayu dari belakang. "Terima kasih sudah memilihku. Aku tidak memilihmu karena kamu sultan. Aku memilihmu karena kamu berani belajar mencintai lagi." Waktu terus berjalan. Dunia terus berubah. Tapi satu hal tetap, cinta mereka, yang lahir dari luka, tumbuh dalam pengertian, dan hidup dalam kejujuran. Kini, jika ada yang bertanya pada Ayu, apa arti cinta yang sesungguhnya? Ia akan menjawab, "Cinta adalah keberanian untuk tetap tinggal, meski kita bisa pergi.
Cinta adalah memilih untuk percaya saat semuanya mengajarkan kita untuk curiga. Cinta adalah menerima seseorang, bukan karena dia sempurna, tapi karena kita ingin tumbuh bersama, mengisi kekosongan yang tak bisa diisi sendirian. Dan di istana itu, di balik gerbang tinggi dan tembok batu, hidup seorang perempuan dari desa kecil yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kini menjadi simbol kekuatan, cinta, dan harapan. Bukan karena ia menikahi seorang sultan, tapi karena ia mengubah luka menjadi cahaya. Ayu Lestari, perempuan sederhana yang membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal kasta. Bahwa kebahagiaan tak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Bahwa setiap perempuan, dimanapun ia lahir dan sebesar apapun luka yang pernah ia alami, punya hak untuk dicintai dan mencintai.